البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Ka'ab mengatakan, dari mana tadi? Bukan. Fa inna Allah Ta'ala kita sampai mana sekarang? Fa wallahi ma'an amallahu alayya ini. Maka demi Allah, ma'an amallahu alayya min nikmatin qattu. Tidak pernah Allah memberikan nikmat kepadaku satu nikmat pun sama sekali. Ba'da id hadani Allahu lil Islam, setelah Allah memberiku petunjuk kepada agama Islam, a'zama fi nafsi, lebih besar di dalam jiwaku, min sidqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada kejujuranku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah akuna kadzabtuh, bahwasanya saya tidak bohong kepada beliau. Bukan kadzabtuh tapi kadzabtuh. Kalau kadzabtuh mendustakan beliau, kalau kadzabtuh membohongi beliau. Fa ahlika, yang menyebabkan aku ini binasa, seandainya begitu. Kama halakal ladzina kadzabu, sebagaimana binasanya orang-orang yang berdosa, yang berdusta. Ini menunjukkan apa itu? As-sidqu najah wal kadzibu halak. Bahwasanya kejujuran itu adalah keselamatan dan kedustaan itu adalah kebinasaan. Iya, kedustaan itu binasa. Sampai-sampai Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan di dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah bahwasanya bahaya kedustaan itu lebih dari 1000. Seandainya kita bahas itu, niscaya apa? Dia membentuk satu kitab yang besar, kata beliau. Kemudian beliau merinci beberapa, itu pun sudah panjang. Bahwasanya apa? Kedustaan itu, itulah yang menyebabkan datangnya bencana, itu yang menyebabkan kekuasaan seseorang itu hancur, dan seterusnya dan seterusnya. Kisah yang bagus-bagus beliau isyaratkan. Qal fa inna Allah Ta'ala qala lil ladzina kadzabu. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada orang-orang yang berdusta, hina anzalal wahya, ketika Allah Ta'ala menurunkan wahyu, syarra ma qala li ahad, terburuk, ucapan yang paling buruk yang pernah diucapkan kepada seseorang. Faqala Allah Ta'ala sayahlifuna billahi lakum, mereka akan bersumpah dengan nama Allah untuk kalian. Dusta lagi. Apa itu? Idzan qalabtum ilaihim, kalau kalian kembali kepada mereka, pulang dari perang Tabuk. Litu'ridu anhum, agar kalian berpaling dari mereka. Agar apa? Tidak lagi mencela mereka, menyalahkan mereka kenapa tidak berangkat. Maka Allah Ta'ala mengatakan a'ridu anhum, berpalinglah dari mereka. Itu yang mereka inginkan, tapi apa? Allah Ta'ala kasih jarah yang keras. Innahum rijsun, mereka adalah makhluk yang kotor. Rijs. Ini kalimat yang ngeri sekali. Menunjukkan apa? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan dengan kebaikan, keadilan dan ihsan, tapi Allah pula yang mensyariatkan untuk memberikan kalimat yang buruk bagi orang yang pantas. Tidak seperti ucapan sururiyun, kalimatnya harus selalu baik untuk masalah dakwah. Kalau orangnya busuk dan dinasihati nggak mau, ya sudah, dia pantas mendapatkan gelar yang busuk. Tapi sesuai dengan apa? Sesuai dengan makomnya. Qal wa ma'wahum jahannam, dan tempat tinggal mereka, tempat kembali mereka adalah jahannam. Jazaa'an bima kanu yaksibun, sebagai balasan disebabkan oleh apa yang dulu mereka perbuat. Mereka berbuat apa dulu? Tidak mau ikut perang dengan alasan perang itu jangan kalian keluar karena situasi yang panas. Sekarang ternyata mereka kembali ke tempat yang jauh lebih panas. Qul naru jahannam asyaddu harran law kanu yafqahun. Katakanlah bahwasanya api jahanam itu lebih panas seandainya mereka memahami itu. Nauzubillah. Yahlifuna lakum litardau anhum, mereka bersumpah untuk kalian agar kalian ridho kepada mereka. Fa in tardau anhum, kalau kalian ridho dengan mereka, fa innallaha la yardha 'anil qaumil fasiqin, sesungguhnya Allah tidak ridho terhadap kaum yang fasik. Ternyata mereka dikasih gelar yang buruk-buruk oleh Allah Ta'ala. Mereka rijsun, mereka adalah ahlu jahannam, mereka adalah orang-orang yang fasik. Nauzubillah. Maka Ka'ab alhamdulillah selamat bersama dua sahabatnya itu. Qala Ka'ab kunna khulifna ayyuhas salasah, kita ditinggalkan, yaitu 3 orang ini ditinggalkan. Ditinggalkan maksudnya apa itu? Ditinggalkan dari penerimaan taubat, bukan ditinggalkan dari perang.
Tapi maksudnya adalah dari tobatnya itu ditunda, penerimaan tobatnya. An amri ulaikal ladzina qabila minhum Rasulullah SAW. Dari urusan orang-orang yang diterima oleh Rasulullah SAW, apa itu? Sumpah-sumpah mereka itu. Sementara Rasulullah membiarkan kisahnya Ka'ab sampai Allah Ta'ala yang mendatangkan keputusan. Ya, ini yang betul. Hina halafu lahu, ketika mereka bersumpah untuk beliau. Wa baya'ahum, dan Rasulullah menerima baiat mereka. Wastaghfara lahum, dan Rasulullah SAW memohonkan ampun untuk mereka sesuai dengan dohirnya. Wa arja'a Rasulullah SAW, Rasulullah menunda amrona, urusan kami, tunda sampai Allah Ta'ala yang memberikan keputusan. Mereka khulifu, ditinggalkan, yaitu ditunda urusannya. Hatta qadallahu ta'ala fihi bidzalik, sampai Allah memberikan keputusan tentang urusan kami itu dengan itu. Qala Allah Ta'ala wa 'ala salasatil ladzina khulifu, dan untuk 3 orang yang tertinggal, walaysal ladzi dzakara mimma khulifna, dan bukanlah maksud yang Allah Ta'ala sebutkan bahwasanya kita ditinggal itu takhallufuna anil ghazwah, yaitu tertinggalnya kami dari perang. Kalau itu memang itu adalah amalan mereka. Sementara sekarang khulifu, mereka ditinggal, yaitu dari keputusan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ditinggalkan, yaitu ditunda urusannya. Wa innama huwa takhlifuhu iyana, yang dimaksud dalam ayat tadi adalah Allah meninggalkan kami, yaitu menunda urusan kami. Wa irja'uhu amrona, dan urusan kami ditunda. Amma halafalahu, dari orang-orang yang bersumpah kepada Rasul. Wa tadara ilaih, dan mengemukakan udzur kepada beliau. Faqabila minhu, Rasulullah menerima dari mereka secara dohirnya. Ini muttafaqun alaih. Wa fi riwayah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja fi ghazwati Tabuk yaumal khamis, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keluar di perang Tabuk pada hari Kamis. Makanya Imam Bukhari menyebutkan dalam bab khusus apa itu disunahkannya keluar itu, maksudnya safar pada hari Kamis. Wa kana yuhibbu an yakhruja yaumal khamis, dan Rasulullah SAW suka untuk apa? Untuk keluar itu hari Kamis. Menunjukkan bahwasanya mustahabnya kalau kita safar adalah hari Kamis, barokahnya lebih banyak sesuai dengan ajaran Rasul. Kalau pilih hari yang lain pun halal. Makanya boleh safar di hari Jumat, boleh. Wa fi riwayah kana la yaqdumu min safarin illa nahara. Rasulullah SAW itu tidak pulang dari safar kecuali di siang hari. Fi duha, di waktu duha. Fa idza qadima bada'a bil masjid. Kalau beliau tiba, beliau mulai dengan masjid dulu, masuk ke masjid sebelum ke rumah. Dalam hadis yang lain apa? Hikmahnya adalah agar berita itu sampai ke keluarganya, nanti keluarganya persiapan dulu dan sebagainya. Tidak langsung mengejutkan. Fa shalla fihi, kemudian beliau sholat di situ, rakaatain tsumma jalasa fihi. Kemudian beliau duduk di situ. Menunjukkan apa? Sunnahnya memang kalau pulang dari safar itu ke masjid dulu, kemudian sholat tahiyatul masjid, kemudian duduk di situ, nunggu biar keluarganya siap-siap, baru kita pulang. Itu kata para ulama kalau safarnya itu agak lama, sekian hari dan sebagainya. Adapun kalau sekedar kita pergi ke Perlis atau agak jauh lagi kemudian pulang, boleh langsung pulang. Karena ini dohirnya adalah safar yang qasir, safarun qasir. Baik, ilahuna wallahu ta'ala a'lam.